Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dejelita dari jurusan akuntansi. Di jurusan akuntansi ini kita mempelajari banyak hal. Contohnya menyusun laporan keuangan dan mempelajari perbankan, simkomdik, dan miop. Jadi ketika kita terjun di dunia usaha atau industri, kita akan mengerjakan laporan keuangan atau perpajakan di perusahaan. Selain itu, jurusan akuntansi juga bisa menjadi admin, resepsionis, dan bekerja di bagian perpajakan di sebuah perusahaan. Sekian penjelasan dari jurusan akuntansi. Nah, buat adik-adik yang telah bergabung di jurusan akuntansi, saya ucapkan selamat, semangat belajar, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela, siswi dari OTKP. Hari ini saya akan memperkenalkan apa saja yang ada di jurusan OTKP. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pengoperasian Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Juga diajarkan bagaimana cara membuat surat, memfiling dokumen kearsipan dengan benar, berkomunikasi dengan baik, membuat dan mengirim email secara tepat. Prospek kerja setelah lulus dari jurusan OTKP adalah menjadi seorang sekretaris, staf administrasi, staf tata usaha, personalia atau HRD, resepsionis, dan customer service. Buat adik-adik yang sudah bergabung di jurusan OTKP, saya ucapkan selamat, semangat belajar, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evina Vitasari dari jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Di jurusan BDP banyak hal yang dipelajari seperti marketing, manajemen, perencanaan dan komunikasi bisnis, dan kewirausahaan. Prospek kerja setelah kita lulus dari jurusan BDP, kita bisa bekerja sebagai pramuniaga, tenaga pemasaran, kasir, dan wira swasta. Untuk adik-adik yang sudah bergabung di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran, saya ucapkan selamat, semangat belajar, dan salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Marsa Salsabila, murid dari SMK PGRI 1 Mojokerto Kudus. Saya masuk di jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di lab Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Di lab Tata Kecantikan Kulit dan Rambut ini ada 2 lantai, dan lantai yang pertama meliputi peralatan manicure, pedicure, dan nail art, serta penataan dan perawatan pada rambut. Selanjutnya kita ke ruangan make up. Yuk ikutin saya. Di sini itu tempat belajar berbagai macam make up. Ada make up karakter, ada make up natural, ada make up bold, ada make up Arabian, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ruang fotografi. Ini dia studio fotografinya, sebagai tempat untuk mendokumentasikan hasil make up kita. Nah, kita akan masuk ke lantai selanjutnya, yaitu lantai 2, di mana kita akan diajari yang namanya perawatan badan dan perawatan pada kulit wajah. Nah, ini dia skulptur dari jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Buat kalian semua yang sudah bergabung di jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut, semangat dan salam sukses. SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, bisa dipanggil Arif. Saya dari jurusan perhotelan di SMK PGRI 1 Mojokerto Kudus. Di sini saya akan menjelaskan fasilitas dan bidang ilmu di perhotelan. Di lab perhotelan memiliki 2 lantai. Di front office kami belajar pelayanan pemesanan kamar hotel atau reservasi. Selanjutnya, mari ikuti saya ke ruangan berikutnya. Di sini ruangan ballroom. Biasanya kami gunakan untuk belajar food and beverage service atau pelayanan makanan minuman, serta kami biasanya belajar tentang tata cara makan secara internasional. Selanjutnya, mari kita ke ruangan kitchen.
Ruangan ini merupakan kitchen atau dapur kami, tempat di mana kami belajar garnish dan menyajikan makanan serta biasa digunakan untuk ekstra tata boga. Selanjutnya mari kita ke lantai 2. Ini merupakan bedding area, tempat di mana kami belajar tentang making bed atau menata dan merapikan kasur sesuai standar hotel berbintang. Selanjutnya kita menuju ke master bedroom. Master bedroom kami memiliki 2 tipe kamar, yaitu deluxe room dan presidential suite room yang sudah berstandar hotel berbintang 5. Sekian dari saya, selamat bergabung bersama kami di jurusan perhotelan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk adik-adik peserta MPLS SMK PGRI 1 Mujabo Kudus tahun 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim dari kelas 12 TKJ 2 yang nantinya akan jadi kakak kelas kalian. Untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kurikulum, kesiswaan, dan kehumasan di SMK PGRI 1 Mujabo Kudus. Sudah bersama saya 3 narasumber dari SMK PGRI 1 Mujabo Kudus. Pertama, ada Ibu Ani Fauziah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Untuk narasumber yang kedua ada beliau Bapak Haji Agus Supriyadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk yang terakhir ada Bapak Ahmad Sukamto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Oke, itu dia tadi 3 narasumber di pagi hari ini. Langsung saja kita di sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama untuk Ibu Ani Fauziah selaku bidang kurikulum di sekolah. Ibu Ani, selamat pagi. Pagi. Mungkin ini pertanyaan mewakili adik-adik kelas di rumah. Di SMK PGRI itu pakai kurikulum apa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Malek, yaitu tentang kurikulum yang dipakai di sekolah kita, yaitu di SMK PGRI 1 Kudus menggunakan kurikulum 2013 revisi. Di sini sistem pembelajaran di kurikulum kami berdasarkan tematik, semua mapel, baik mapel adaptif, normatif, dan produktif saling keterkaitan satu sama lain. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa sih bedanya SMK dan SMA? Dan dipelajari untuk mungkin masalah kelas, jurusan, atau semacamnya, bisa dijelaskan? Terima kasih Mas Malek. Perbedaan antara SMA dan SMK ini tentang jurusannya secara otomatis berbeda. Kalau di SMA itu mungkin hanya bahasa, IPA, dan IPS. Dan tetapi kalau di SMK itu banyak jurusan. Di SMK PGRI 1 Kudus ada tata kecantikan kulit dan rambut, perhotelan, bisnis daring dan pemasaran, akuntansi, keuangan lembaga, kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Terima kasih sudah menjawab. Kalau untuk SMK Ya, sama SMA itu lebih unggul mana ya? menurut saya ya unggul SMK karena jurusan yang ada di SMK itu spesifik yang dibutuhkan di perusahaan. Akan tetapi kalau SMA di sini kalau lulus ingin bekerja dia harus mengambil profesi yang memang sesuai yang ada di perusahaan. Kalau di perusahaan tidak ada yang namanya dibutuhkan tenaga PS, IPA, dan bahasa. Akan tetapi kalau di SMK itu di perusahaan sudah jelas, sudah spesifik dibutuhkan tenaga kerja bagian akuntansi. Di SMK pun kami ada jurusan akuntansi. SMK itu nanti lulus langsung siap kerja. Untuk SMA dia harus melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Dalam masa pandemi ini, bagaimana sih sistem pembelajaran? Oke, sekarang memang baru masa pandemi COVID yang sudah kita alami 1 tahun lebih. Tahun kemarin kita pembelajarannya daring yaitu PJJ. Jadi Bapak Ibu Guru memberikan pembelajaran tentang materi melalui dalam jaringan yaitu PJJ, pembelajaran jarak jauh. Untuk tahun ini pun masih sama. Karena masa pandemi belum selesai, maka anak-anak nanti melaksanakan pembelajarannya nanti PJJ yaitu pembelajaran jarak jauh nanti bisa dipandu oleh guru mata pelajaran.
Terima kasih. Baiklah, tadi kita udah dengar gimana bidang kurikulum di SMK PGRI 1 Mujogo Kudus, dan kita beralih ke bidang kesiswaan. Kita akan berbincang-bincang, bertanya-tanya kepada Bapak Haji Agus Supriyadi. Untuk Pak Agus, bidang kesiswaan itu terkait hal apa aja yang menjadi wewenang di SMK PGRI 1 Kudus ini? Terima kasih kembali ke pertanyaannya. Jadi secara bagian kesiswaan itu adalah mencakup semua kegiatan siswa, dimulai dari tata tertib siswa maupun kegiatan-kegiatan di luar, baik itu formal maupun non formal. Itu Mas. Jadi seperti kegiatan OSIS, pramuka dihandle bidang kesiswaan sekolah. Ya, betul. Jadi untuk keorganisasian memang secara formal resmi itu ada dua, yaitu OSIS dan kemudian untuk yang non formal ada seperti PMR terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Untuk ekstra kurikuler di SMK PGRI 1 Kudus ini apa aja sih Pak? Untuk kegiatan ekstra kurikuler pada prinsipnya ada dua, ekstra akademik dan non akademik. Ekstra akademik itu adalah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran seperti mading, kemudian jurnalistik. Tapi kalau non akademik itu kegiatan-kegiatan seperti olahraga, musik maupun seni yang lain. Di SMK PGRI itu kan ada jurusan kecantikan. Itu ada ekstrakurikuler kecantikan nggak Pak? Untuk kalau beda jurusan itu, misal jurusan akuntansi mau belajar tata rambut atau apa, ada ekstrakurikulernya sendiri nggak Pak? Ya, untuk masing-masing jurusan di SMK PGRI 1 itu memang ada kegiatan ekstra. Artinya siswa-siswi diberi kesempatan untuk bisa menguasai program kalian atau skill, diberi kesempatan untuk mengembangkan. Dan juga kalau memang itu untuk program kalian yang lain ada waktunya, mereka juga diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan. Terima kasih Pak udah menjawab pertanyaan dari saya. Sama-sama. Jadi kita udah berbincang-bincang mengenai ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan SMK PGRI itu. Mungkin beberapa dari kalian mau tahu tata tertibnya apa aja sih di SMK PGRI 1 Mujogo Kudus ini? Kalau bisa dijelaskan Pak tata tertibnya? Ya. Terima kasih Mas Malik. Jadi saya gambarkan secara umum kegiatan siswa-siswi itu diatur dalam satu tata tertib, sehingga nanti ada batasan mulai siswa-siswi masuk jamnya mulai pagi, kemudian tampilannya pakaian seragam, diharapkan nanti ada batasan-batasan sehingga tidak terlalu berlebihan. Misalnya kalau pakaian memang sudah ada seragam, tapi untuk tampilan disebutkan tidak boleh tampil terlalu minor untuk yang putri. Kemudian yang anak laki-laki juga begitu, selain pakaiannya rapi juga tidak boleh rambutnya disemir, selain itu juga sepatu, kemudian yang lainnya nanti itu akan dituangkan di dalam satu lembar yang mungkin nanti akan di-share, terutama untuk siswa-siswi yang baru kelas 10, sehingga mereka bisa memahami dan bisa menjalankan. Pada prinsipnya mudah, artinya selama dia mengikuti aturan itu, insya Allah nanti mengikuti pembelajaran di SMK PGRI 1 Mujogo Kudus ini mereka akan nyaman dan aman. Itu Mas Malik. Terima kasih ya Pak. Itu tadi ketertiban di SMK PGRI 1 Mujogo Kudus. Nanti mungkin bisa diperjelas lagi, akan dikirim softwarenya ya Pak. Ya. Kalian bisa baca sendiri di rumah. Oke, jadi itu tadi sudah berbincang-bincang mengenai bidang kesiswaan. Dan lanjut yang terakhir tentang bidang bagian humas yang akan kita mau bertanya-tanya ke Pak Ahmad Sukamto. Ini yang saya Bapak Ahmad Sukamto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Sebelum itu, humas itu apa sih Pak? Perubahan tentang apa? Kegiatan siswa atau apa? Bisa dijelaskan kalau? Oke, terima kasih. Selamat pagi. Jadi masalah kehumasan khususnya di SMK PGRI 1 Mujogo Kudus itu meliputi hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, tugas daripada humas itu adalah melaksanakan praktek kerja lapangan, di mana kami dari pihak humas menyalurkan para siswa untuk praktek di lapangan, yaitu di industri maupun di dunia usaha maupun di perkantoran. Masalah PKL ini wajib dilaksanakan oleh siswa karena dari hasil PKL itu tentunya akan digunakan untuk melaksanakan ujian di kelas 3.
Di samping itu, tugas daripada humas adalah melaksanakan kunjungan industri. Lebih trennya adalah study tour, itu ketika kita belum masa pandemi. Oke, jadi itu seputar humas ya Pak. Di humas itu pokoknya program luar sekolah. Jadi tadi ada PKL, ada studi tour, ada kunjungan industri. Untuk PKL-nya nih Pak, kita biasanya nyelenggarain PKL tuh di kelas berapa sih Pak? Dan kalau tempatnya gitu dicariin sekolah atau nyari sendiri, atau ada sekolah ada kerjasama sama PT atau pabrik apa gitu, bisa dijelasin Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan PKL itu biasanya dilakukan siswa di kelas 11 karena kelas 10 adalah persiapan materi-materi untuk terjun di lapangan. Terkait dengan penempatan PKL itu sendiri, kami dari bagian humas ini mencoba untuk mencarikan tempat-tempat studi atau dunia usaha itu sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi satu misal contoh jurusan tata kecantikan kulit dan rambut, tentunya penempatan studi dan kerjasamanya itu yang sesuai dengan jurusan tersebut. Contoh, kita melakukan kerjasama dengan pihak Mustika Ratu. Kenapa Mustika Ratu? Karena itu terkait dengan produk kecantikan dan sebagainya. Itu salah satu contoh studi yang kita ajak kerjasama. Demikian pula di bagian yang lain, dan penempatannya juga kami mengatur dan mencarikan tempat-tempat itu sesuai dengan jurusan mereka masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau siswa itu sendiri punya pandangan tempat praktek yang tentunya sesuai dengan harapan kami, yang standarnya boleh dikatakan standar nasional perusahaan yang ditempati itu dipersilakan. Jadi tidak mesti harus dari pihak humas yang mencarikan, tapi kalau anak-anak punya hubungan lewat orang tuanya atau apa, bisa juga seperti itu. Itu nanti anak-anak tersebut bisa direkrut oleh perusahaan tersebut karena kita sudah melakukan MOU. Nah, ini sudah banyak yang terjadi seperti di perbankan. Setelah anak-anak lulus perbankan itu butuh tenaga, dia akan memanggil anak yang pernah PKL di sana. Tidak heran apabila siswa kita dari SMK PGRI itu setelah ujian belum sampai menerima ijazahnya, anak-anak sudah banyak yang terekrut di perusahaan-perusahaan maupun pekerjaan yang lain. Nah, ini sudah dibuktikan oleh para siswa yang sudah pada lulus. Nah itu tadi kita sudah berbincang-bincang kepada 3 narasumber. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya untuk mengisi materi MPLS tahun 2021. Langsung aja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan SMK PGRI 1 Mojokerto Kudus. SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia MPLS Moda Daring SMK PGRI 1 Mojokerto Kudus tahun pelajaran 2021-2022 telah dilaksanakan selama 3 hari. Romawi 1 Dasar Hukum 1 Peraturan Menteri Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang masa pengenalan lingkungan bagi siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. 2 Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah nomor 443.1-07056 tanggal 6 Juli tahun 2021 tentang masa pengenalan lingkungan di sekolah atau MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Romawi 2 materi MPLS 1 pengenalan program keahlian, 2 wawasan wisata mandala, 3 tata tertib siswa, 4 kegiatan ekstrakurikuler. Romawi 3 tujuan 1 kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah atau MPLS bertujuan agar siswa baru lebih mengenal kehidupan lingkungan sekolah, dapat segera menyatu dengan warga sekolah sehingga siswa dapat lebih cepat beradaptasi dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah serta mampu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Karena penerapan PPKM maka dilaksanakan secara moda daring. Romawi 4 peserta kegiatan
Kegiatan MPLS SMK PGRI 1 Mojobo Kudus telah diikuti oleh siswa sebanyak 169 siswa, kemudian pendamping dari pengurus OSIS 10 dan panitia 5. Romawi 5, waktu pelaksanaan MPLS telah dilaksanakan selama 3 hari, mulai hari Senin tanggal 12 Agustus tahun 2021 sampai dengan hari ini Rabu 14 Juli tahun 2021, dilaksanakan secara moda daring. Romawi 6, tutor atau penyaji yaitu Dewan Guru sebanyak 5 Bapak Ibu Guru. Romawi 7, jadwal terlampir. Romawi 8, sumber dana penyelenggaraan MPLS tahun ini dibiayai dana BOS dan dana OSIS tahun ajaran 2021-2022. Demikian kegiatan MPLS telah kami laporkan. Mohon Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk menutupnya. Terima kasih. Kudus 14 Juli tahun 2021, Ketua Panitia Agus Supriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di dalam acara penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMK PGRI 1 Mojobo. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang baik dan besok bisa mendapat syafaat dari beliau. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, 3 hari kalian semua sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK PGRI 1 Mojobo Kudus ini. Harapannya kalian semua telah belajar banyak selama 3 hari ini, baik itu mengenal sekolah, mengenal warga sekolah, dan juga sarana prasarana yang ada di lingkungan sekolah SMK PGRI 1 Mojobo Kudus ini. Kami berharap setelah ini kalian bisa mengikuti proses-proses pembelajaran di sekolah ini dengan baik. Oleh karena itu, mulai besok pagi secara resmi kalian semua menjadi siswa-siswi SMK PGRI 1 Kudus, dan kami berterima kasih sekali telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dengan baik, dan harapan kami nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran di sini juga dengan baik sampai kalian lulus dan menggapai cita-cita kalian. Nyamanlah berada di sini, senanglah berada di sini, dan semangatlah berada di SMK PGRI 1 Mojobo Kudus ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih kepada anak-anak OSIS, Bapak Ibu Guru yang juga membina, dan juga semuanya yang terlibat, termasuk kalian semua yang juga menjadi satu bagian dari pelaksanaan kegiatan. Jadi terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng dari jurusan akuntansi. Saya ingin bercerita kesan-kesan selama saya sekolah di sini. Saya sangat berbahagia bisa sekolah di sini. Semua bapak dan ibu gurunya sangat ramah dan baik hati, selalu mengerti apa kemauan semua siswa. Banyak hal yang saya pelajari. Selain ilmu yang saya dapat, saya juga banyak mendapatkan teman-teman yang baik hati dan ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin dari jurusan OTKP. Kesan-kesan saya selama di jurusan OTKP sangat menyenangkan karena mempunyai fasilitas yang memadai dan mempunyai teman-teman yang baik dan ramah. Semua guru-guru mengajar ramah dan menyenangkan sehingga saya mudah untuk memahaminya. Dengan pembelajaran yang saya dapatkan selama ini menjadikan saya seorang pribadi yang mandiri dan siap menghadapi tantangan dalam dunia usaha dan dunia kerja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Pratita. Saya dari jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Kesan-kesan yang saya dapatkan di jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran ini, saya sangat senang karena saya mendapatkan teman-teman yang baik serta guru yang ramah. Serta saya bisa mendapatkan ilmu pengetahuan serta wawasan yang sangat luas yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Sehingga saya akan lebih siap dalam menghadapi dunia pekerjaan ke depannya nanti. Kesan-kesan saya belajar di sini itu menyenangkan, enak, dan seru. Di sini saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang cara berpenampilan yang baik, gambaran berwirausaha agar kita mampu untuk membuka usaha sendiri atau lapangan pekerjaan untuk orang lain. Halo, perkenalkan nama saya Najwa Aulia Putri, biasa dipanggil Najwa. Saya dari jurusan Perhotelan SMK PGRI 1 Mojokerto Kudus. Di sini saya akan memberikan testimoni motivasi saya memasuki jurusan perhotelan karena saya ingin memiliki pengetahuan dan wawasan tentang industri perhotelan. Selama saya belajar di jurusan perhotelan ini, saya banyak mendapatkan ilmu, khususnya pada bidang industri perhotelan atau hospitality service. Saya belajar tentang front office, housekeeping, laundry, food and beverage, dan ilmu perhotelan lainnya. Selain itu, perubahan pada diri saya selama saya belajar di jurusan perhotelan ini, saya bisa mempelajari public speaking, serta grooming atau cara berpenampilan dengan baik. Selama saya belajar di sini, tenaga pendidiknya juga mencerminkan sesuai tenaga industri, serta menguasai bidang ilmu perhotelan dengan karakter humble, friendly, serta menguasai dalam bidang perhotelan. Sebab beliau telah dibekali pengalaman bekerja di industri perhotelan dan pariwisata. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat bergabung di jurusan perhotelan.